Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya Keisha Aulia Suherman dari kelas 9C. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudulkan keberagaman ras, budaya, dan agama yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di berbagai bidang. Perbedaan itu meliputi perbedaan suku bangsa, agama, ras, serta budaya, yang sudah saya cantumkan di poster saya yang berikut ini. Contoh perbedaan yang meliputi agama. Yang sudah kita ketahui bahwa di negara kita mempunyai 6 agama, yang terdiri dari Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen. Ada pula perbedaan yang meliputi suku bangsa. Perbedaan bahasa daerah, ada bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali, Batak, Banjar, Makassar, Ambon, Papua, dan sebagainya. Perbedaan adat istiadat dalam perkawinan, upacara ritual, dan hukum adat. Perbedaan kesenian daerah, seperti seni musik, seni tari, seni lukis, seni ukir, maupun seni pahat. Berikutnya ada perbedaan yang meliputi ras. Di Indonesia mempunyai 4 ras yang harus kita ketahui, yang terdiri dari Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, Papua Melasonoid, dan Vedoid. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa di Indonesia dan potensi bangsa. Namun, keberagaman juga menjadi tantangan. Hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali. Muncullah perasaan kedaerahan serta kesekutuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan. Hal tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. Karena itu, adanya usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan bisa dilakukan dengan menggunakan musyawarah dan kerjasama dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan juga saling menghormati satu sama lain. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh 1. Keadaan geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Lingkungan geografis semacam ini menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Keadaan geografis juga menyebabkan tiap-tiap pulau memiliki agama dan budaya yang berkembang sendiri-sendiri. Yang kedua, ada pengaruh kebudayaan asing. Adanya kontrak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Yang ketiga, ada kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai dan pegunungan yang mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Ada pula yang mengandalkan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Di poin selanjutnya ada keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut. Yang pertama, ada tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Yang kedua, ada bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain. Yang ketiga, ada adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat, ada kesenian daerah, misalnya tari janger, tari serimpi, tari cakalele, dan tari saudati.
Yang kelima, ada kekerabatan. Misalnya patrilineal, sistem keturunan menurut garis ayah, dan matrilineal, sistem keturunan garis ibu. Yang terakhir ada batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dan Baduy luar. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka-ragaman, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Poin selanjutnya adalah menghormati suku bangsa di Indonesia. Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keberagaman suku bangsa dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada kehidupan bermasyarakat. Tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga. Yang kedua, antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong. Kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. Yang keempat terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap toleransi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keagamaan yaitu yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budayanya yang paling tinggi dan paling baik. Yang ketiga, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Dan yang terakhir ada lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Keisha Aulia Suherman dari kelas 9C, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.